Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif akhir semester kelas 7 untuk soal-soal di bab bilangan rasional. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Bilangan rasional. Untuk soal yang pertama, hasil dari 3/10 ditambah 1/2 dikurang 1/4 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita cari hasil dari operasi campuran pecahan, yaitu 3/10 ditambah 1/2 dikurang 1/4. Perhatikan bahwa penyebut dari pecahan-pecahan ini berbeda. Untuk menghitung operasi campuran pecahan ini, maka ketiga pecahan ini harus mempunyai penyebut yang sama. Nah, setelah penyebut dari masing-masing pecahan ini sama, maka tinggal kita hitung hasil dari operasi bilangan-bilangan pada pembilangnya. Perhatikan bahwa penyebut dari ketiga pecahan ini masing-masing adalah 10, 2, dan 4. Supaya penyebut dari ketiga pecahan ini sama, maka kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 10, 2, dan 4. Nah, KPK dari 2, 4, dan 10 adalah 20. Maka kita nyatakan penyebut dari ketiga pecahan ini menjadi 20. Nah, karena penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga akan berubah. Maka kita cari pecahan senilai dari ketiga pecahan ini yang mempunyai penyebut 20. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Untuk pecahan pertama, yaitu 3/10, akan kita nyatakan pecahannya ini berpenyebut 20. Maka kita bagi 20 dengan 10, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga didapat pembilangnya adalah 6. Maka 3/10 itu senilai dengan 6/20. Berikutnya untuk pecahan yang kedua, yaitu 1/2. Kita nyatakan penyebutnya menjadi 20. Maka kita bagi 20 dengan 2. Hasilnya adalah 10. Kemudian 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. Sehingga didapat pembilang 10. Maka 1/2 itu senilai dengan 10/20. Terakhir pecahan yang ketiga, yaitu 1/4. Akan kita nyatakan penyebutnya menjadi 20. Maka kita bagi 20 dengan 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali dengan 1 hasilnya adalah 5. Sehingga didapat pembilangnya 5. Maka 1/4 itu senilai dengan 5/20. Nah, setelah penyebut dari ketiga pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita hitung pembilangnya, yaitu 6 ditambah 10 dikurang 5/20. Hasilnya adalah 11/20. Sehingga didapat hasil dari 3/10 ditambah 1/2 dikurang 1/4 adalah 11/20. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal yang kedua. Hasil dari 1/3/5 ditambah 1/4 dikali 1/3 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa operasi hitung pecahan ini adalah penjumlahan dan perkalian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian. Karena operasi perkalian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan. Maka kita buat tanda kurung untuk operasi perkalian pecahan ini. Berikutnya untuk 1/3/5. Kita nyatakan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya, 5 kita kalikan dengan 1. Kemudian hasilnya adalah 5.
Selanjutnya 5 ini kita tambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 8. Sehingga 3/5 ini sama dengan 8/5. Kemudian ditambah dengan, nah untuk 1/4 dikali 1/3 caranya kita kalikan pembilang dengan pembilangnya, yaitu 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Dan kita kalikan penyebut dengan penyebutnya, yaitu 4 dikali 3 hasilnya 12. Sehingga didapat hasilnya adalah 1/12. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan 8/5 dan 1/12 ini. Nah, karena penyebut dari kedua pecahan ini berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 5 dan 12. Nah, KPK dari 5 dan 12 adalah 60. Maka kita nyatakan penyebut dari kedua pecahan ini menjadi 60. Nah, karena penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga ikut berubah. Sehingga akan kita cari pecahan senilai dengan kedua pecahan ini yang berpenyebut 60. Nah, caranya untuk pecahan pertama yaitu 8/5. Kita nyatakan pembilangnya menjadi 60, maka kita bagi 60 dengan 5. Hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dikali 8 hasilnya adalah 96. Sehingga didapat penyebut 96. Maka 8/5 itu senilai dengan 96/60. Berikutnya untuk pecahan 1/12, kita nyatakan penyebutnya menjadi 60. Maka kita bagi 60 dengan 12. Hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Sehingga didapat pembilangnya adalah 5. Maka 1/12 ini senilai dengan 5/60. Nah, setelah penyebutnya ini sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 96 ditambah 5/60. Hasilnya adalah 101/60. Nah, hasil dari 101 dibagi 60 adalah 1, sisa 41. Maka didapat pecahan campurannya adalah 1, 41/60. Maka hasil dari 1, 3/5 ditambah 1/4 dikali 1/3 adalah 1, 41/60. Jadi jawabannya adalah C. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terakhir, soal yang ketiga. Perhatikan operasi bilangan desimal berikut. Nah, di sini terdapat 4 operasi bilangan desimal. Hasil operasi bilangan desimal yang benar ditunjukkan oleh, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita hitung terlebih dahulu hasil dari operasi-operasi bilangan desimal ini. Untuk operasi bilangan desimal yang pertama, 1,35 ditambah 2,08, apakah hasilnya 3,63? Nah, di sini kita gunakan cara bersusun sebagai berikut. 1,35 ditambah dengan 2,08. Maka 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Kita tulis 1 di sini dan 3 di bawah sini. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Selanjutnya koma. Kemudian hasil dari 1 ditambah 2 adalah 3. Sehingga didapat 3,43. Nah, karena hasil yang benar itu adalah 3,43, sementara di sini hasilnya 3,63, maka pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Berikutnya untuk operasi bilangan desimal yang kedua. 6,24 dikurang 3,25, apakah hasilnya 2,89?
Nah, di sini masih kita gunakan cara bersusun, yaitu sebagai berikut. 6,24 dikurang 3,25. Maka 4 dikurang 5. Nah, ini tidak bisa kita kurangkan. Maka kita pinjam 1 dari 2 di sini. Sehingga 2 di sini akan tersisa 1. Sementara untuk 4 di sini menjadi 14. Maka 14 dikurang 5 hasilnya adalah 9. Selanjutnya 1 dikurang 2. Nah, karena 1 tidak bisa kita kurangkan dengan 2, maka kita pinjam lagi 1 dari 6. Sehingga 6 di sini akan tersisa 5, sementara untuk 1 di sini menjadi 11. Maka 11 dikurang 2 hasilnya adalah 9. Kemudian koma. Terakhir, 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat 2,99. Nah, karena di sini hasilnya yang benar itu adalah 2,99, sementara di pernyataan ini hasilnya itu adalah 2,89, maka pernyataan yang kedua ini juga bernilai salah. Nah, karena pernyataan 1 dan 2 ini sudah salah, maka pasti pernyataan 3 dan 4 itu bernilai benar. Nah, untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Untuk pernyataan yang ketiga, yaitu 2,3 dikali 1,4, apakah sama dengan 3,22? Maka akan kita hitung menggunakan cara bersusun sebagai berikut. 2,3 dikali 1,4. Nah, 3 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 12. Maka kita tulis 1 di sini dan 2 di sini. Kemudian 2 dikali 4, hasilnya 8. Selanjutnya 8 kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 9. Selanjutnya 3 dikali dengan 1, hasilnya adalah 3. Dan 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita jumlahkan kedua bilangan ini. Nah, 2 di sini kita turunkan ke bawah. Selanjutnya 9 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 12. Maka kita tulis 1 di sini dan 2 di sini. Terakhir, 1 kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 3. Nah, karena totalnya di sini terdapat 2 angka di belakang koma, maka kita tuliskan komanya di sini. Sehingga didapat nilainya adalah 3,22. Nah, pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Terakhir untuk pernyataan yang keempat, yaitu 2,88 dibagi 1,2. Apakah hasilnya 2,4? Nah, untuk pembagian bilangan desimal, kita nyatakan terlebih dahulu kedua bilangan desimal ini menjadi bentuk pecahan. Nah, untuk 2,88 ini sama dengan 288 per 100. Kemudian dibagi dengan 1,2. Nah, 1,2 ini sama dengan 12 per 10. Berikutnya, 288 per 100. Nah, yang semula di sini operasi pembagian, kita nyatakan menjadi operasi perkalian. Kemudian, yang semula 12 per 10, kita balik menjadi 10 per 12. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan kedua pecahan ini. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan kita, maka bisa kita saling menyederhanakan antara pembilang ataupun penyebutnya. Nah, perhatikan 10 dan 100 ini. Nah, kedua bilangan ini bisa sama-sama kita bagi dengan 10. Untuk 10, kita bagi dengan 10 itu hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk 100 kita bagi dengan 10 hasilnya adalah 10. Berikutnya, 288 ini bisa kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 24. Sehingga didapat pecahan yang paling sederhana adalah 24 per 10. Nah, 24 per 10 ini berarti 24 dibagi 10. Hasilnya adalah 2,4. Sehingga pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Maka pernyataan yang benar itu ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif akhir semester untuk kelas 7, di mana soal ini merupakan materi
di bab bilangan rasional. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.